dari kitab Hakim-Hakim. Pasal yang ke-11. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kita akan lihat dari 1 sampai dengan 3 terlebih dahulu ya saudara. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, Anda masih ingat nggak pada waktu kita belajar tentang Deborah dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-5 dalam nyanyian Deborah, ada beberapa orang yang tidak mau ikut berperang membantu Deborah. Salah satunya adalah orang-orang yang tinggal di daerah Gilead. Siapakah orang-orang yang tinggal di daerah Gilead ini? Ada suku Ruben. Kita tahu bahwa suku Ruben tidak mau ikut perang. Kemudian ada suku Gad. Dan satu lagi separuh dari suku Manasye. Mereka ini tidak mau ikut perang. Karena dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5 diceritakan bahwa mereka itu tinggal di seberang sungai Yordan. Sedangkan pada waktu itu terjadi serangan kepada orang-orang Israel yang sudah menyeberangi sungai Yordan. Jadi intinya orang-orang yang di Gilead ini mereka itu dalam posisi aman. Dalam tanda kutip aman, karena tidak kena ikut diserang. Nah, saya mau kasih lihat dalam Hakim-Hakim pasal 11. Kita lihat ya, Hakim-Hakim pasal 11. Alkitab menuliskan ada seseorang pahlawan yang luar biasa, yang bernama Yefta, berasal dari Gilead. Saudara, Gilead ini ternyata merupakan satu daerah yang cukup terkenal. Kenapa? Karena Gilead ini ternyata merupakan daerah yang cukup kaya. Cukup kaya gimana? Kita akan lihat, saudara. Kitab Kejadian, pasal yang ke-37, ayat yang ke-25. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-25. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead. Ada diceritakan ada seorang traveler ya. Dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Saudara, ternyata daerah Gilead itu sangat terkenal sebagai penghasil balsam. Balsam yaitu dari damar, kayu damar yang bergetah. Jadi terkenal sekali dengan daerah sebagai daerah yang menghasilkan produksi balsam. Coba kita lihat lagi ya, di ayat ini Kejadian 37 ayat 25, ternyata balsam dari Gilead karena begitu terkenalnya sangat mahal.
Dan balsam ini bisa dipakai menjadi upeti. Salah satu contohnya, kita lihat di Kejadian 37 tadi, bisa dibuat upeti untuk orang-orang terhormat, untuk raja-raja. Kalau kita ingat kembali cerita Yusuf, ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf untuk pertama kali, mereka kan belum mengenal Yusuf. Sehingga mereka itu takut dan mereka datang dengan membawa persembahan. Itu bisa kita temukan dalam Kejadian 43 ayat 11. Mereka itu datang membawa persembahan yang berupa yaitu balsam Gilead. Kemudian saudara bisa lihat Yeremia pasal 8 ayat 2. Ayat 22. Yeremia pasal 8 ayat 22. Kita lihat Yeremia pasal 8 ayat yang ke-22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Perhatikan, lihat ya, sebegitu terkenalnya sampai Tuhan itu mengkaitkan kesembuhan itu dengan balsam di Gilead. Karena memang ternyata kalau saudara search di internet, Anda coba nanti ketik ya, balsam Gilead. Ternyata balsam Gilead itu sampai hari ini masih terkenal di dunia pengobatan sebagai salah satu obat tradisional yang terkenal sangat hebat untuk menyembuhkan luka, menyembuhkan pembengkakan, menyembuhkan infeksi. Banyak sekali kegunaan dari balsam Gilead sampai hari ini masih terkenal dan masih dipakai. Sedemikian hebatnya. Saudara bisa bayangkan, karena itulah balsam Gilead itu menjadi sangat mahal karena sangat manjur dan menjadi satu barang yang sangat eksklusif dan sangat mewah. Itu yang terkenal. Kita lihat lagi ya, Yeremia 51. Banyak sekali saya tunjukkan bukti-bukti kepada saudara. Yeremia pasal yang ke-51. Kita lihat ayat yang ke-8. Yeremia 51 ayat yang ke-8. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Jadi orang-orang di Babel pun itu memakai balsam Gilead untuk menyembuhkan luka. Jadi memang balsam Gilead ini terkenal sebagai sumber penyembuhan yang ajaib pada zaman itu, bahkan sampai hari ini. Dalam Yeremia 46 ayat 11, nah banyak sekali ya buka ayat ya, perhatikan. Yeremia 46 ayat 11. Pergilah ke Gilead mengambil balsam. Perhatikan. Hai anak darah putri Mesir, sia-sia engkau memakai banyak obat. Kesembuhan tidak akan kau dapat. Jadi ternyata Tuhan itu sampai ngomong gini loh. Kamu pergilah sekalian ke Gilead untuk ngambil balsam yang terkenal sangat manjur dan obat ajaib. Tetapi kamu tidak akan dapat kesembuhan. Jadi sedemikian terkenalnya balsam Gilead. Saudara bisa membayangkan, daerah Gilead adalah daerah yang sangat kaya karena satu hasil utama balsam Gilead yang sangat terkenal. Bukan hanya itu, saudara. Jadi bukan hanya terkenal karena balsam Gilead. Kalau saudara lihat dalam 1 Tawarikh pasal 5 ayat yang ke-9, saudara akan menemukan bahwa daerah Gilead itu juga kaya sekali karena ternak. Jadi daerah Gilead ini boleh dibilang daerah yang sangat kaya. Sekarang kita bisa mengerti kenapa dalam nyanyian Deborah, orang-orang yang tinggal di Gilead nggak mau ikut perang. Kenapa? Karena mereka sangat aman dengan kondisinya. Karena mereka melihat bahwa yang diserangkan seberang Sungai Yordan, mereka kan
Mereka kan di seberang timur dari Sungai Yordan. Jadi mereka bilang yang diserang kan daerah yang seberangnya, bukan kita. Mereka aman dengan segala kekayaan mereka. Mereka merasa aman dengan segala apa yang mereka punya. Luka-luka, sakit, mereka sangat hebat dengan balsam yang sangat manjur. Itulah Gilead. Saudara perhatikan, kita lihat dari Yefta. Oke ya, kita kembali ke Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kita lihat kembali tentang Yefta. Alkitab menuliskan Yefta ini ayat 1 sampai 3 merupakan resume dari Yefta. Kalau orang melamar kerja, maka saudara bisa lihat dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3, inilah resume dari Yefta. Apa resume dari Yefta, saudara? Alkitab menuliskan dia anak dari pelacur. Jadi Anda bayangkan, bapaknya namanya Gilead, berarti bapaknya ini termasuk orang penting. Tetapi perempuan yang istilahnya dihamili oleh bapaknya Yefta adalah pelacur perempuan Sunda. Perhatikan background Yefta itu sangat memalukan. Pada zaman dulu, nggak usah dulu, sekarang pun kalau sampai ada anak pelacur, pasti pandangan orang itu negatif ya. Yefta, anak sundal, anak pelacur. Dia punya masa lalu yang buruk. Ayat yang kedua dan ketiga kita bisa membaca bahwa Yefta diusir sama keluarganya. Yefta diusir dari keluarganya, bahkan Yefta diusir dari daerahnya. Yefta diusir dari keluarga dan Yefta diusir dari daerahnya. Ayat yang ketiga kita bisa tahu resumenya Yefta. Ternyata dia kumpul bareng-bareng dengan orang-orang petualang. Saudara jangan dipikir petualang ini adventurer gitu ya. Adventurer kayak petualang-petualang yang keren-keren. Petualang di sini itu kalau dalam bahasa lainnya itu vagabond. Vagabond itu artinya orang-orang yang nasibnya memang nggak jelas, tapi mereka kebanyakan adalah orang-orang jahat. Perampok, maling. Kalau bahasa saya, mereka adalah kumpulan dari preman-preman. Sangat tidak mengherankan kalau dari background Yefta, di mana dia itu anak pelacur, identitinya itu rusak, kemudian dia diusir sama keluarga, dia mengalami penolakan yang luar biasa. Tidak heran, tidak mengagetkan kalau hidupnya banyak pahit. Tidak heran kalau hidupnya mengalami banyak luka. Dan kemudian tidak heran juga kalau dia akhirnya karena banyak penolakan, karena anak sundal, dia akhirnya dalam tanda kutip larinya ke hal-hal yang negatif. Itu yang terjadi pada Yefta. Perhatikan ayat yang ke-7. Satu kali, karena dia itu preman, mungkin dia itu terlatih biasa untuk berperang ya. Ayat yang ke-7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah, ini orang biasa ya, pas butuh, pas didatengin, tembal butuh, saudara. Saya membayangkan kalau saya jadi Yefta, itulah saatnya saya balas dendam. Saya membayangkan saatnya pada waktu saya jadi Yefta, ketika didatangin orang-orang itu, saya akan mengkapok-kapokkan mereka. Itu waktunya saya perhitungan sama mereka yang sudah menghancurkan hidup saya. Mereka yang sudah menolak, mereka yang sudah menghina, mereka yang sudah mencela. Itu waktunya untuk membalas dendam. Tetapi saya ini terkagum-kagum sama Yefta di ayat yang ke-11 dari Hakim-Hakim pasal 11, ayat yang 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Perhatikan kalimat yang terakhir. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Bapak Ibu sangat mengagumkan. Tiba-tiba orang yang merampok, orang yang rusak, tiba-tiba orang yang kacau, sekonyong-konyong datang
kepada Tuhan membawa perkaranya. Ini yang luar biasa dari Yefta. Di tengah hidupnya yang rusak, di tengah hidupnya yang mengalami banyak luka, ternyata kita tahu bahwa walaupun dia berasal dari Gilead yang terkenal sebagai daerah penghasil obat penyembuh yang luar biasa, ternyata Yefta itu tidak bisa dalam tanda kutip disembuhkan oleh balsam semanjur apapun. Saudara, perlu saya kasih tahu gini. Sampai ada beberapa tulisan menuliskan begini. Saking hebatnya balsam Gilead, sampai orang-orang juga mempercayai bahwa balsam Gilead ini juga sampai sangat hebat dan manjur untuk menyembuhkan luka jiwa. Serius Bapak Ibu, saya sampai kaget. Obat dari Gilead ini sampai begitu terkenalnya, sampai mereka juga mempercayai bahwa obat-obat Gilead pun bisa menyembuhkan untuk obat jiwa, menyembuhkan sakit jiwa, seperti stres, seperti frustasi, depresi, penenang, menjadi penenang. Jadi obat Gilead itu pun dipercaya bisa menyembuhkan luka atau masalah-masalah yang berhubungan dengan kejiwaan. Kita melihat bahwa Yefta berasal dari kota kesembuhan. Tetapi sumber kesembuhannya yang luar biasa adalah ketika dia itu datang kembali kepada Tuhan. Seorang yang tidak mengalami penolakan, seorang yang banyak luka, seorang yang rusak. Ketika dia kembali, dia datang menghadap Tuhan. Saudara, dalam sekonyong-konyong, dalam seketika, background yang hancur, background yang hitam, dibalikkan oleh Tuhan. Sekalipun dia mengalami penolakan yang luar biasa, sekalipun dia mengalami aib yang luar biasa, ketika Yefta datang kepada Tuhan, tidak lama kemudian, seluruh resumenya dirubah oleh Tuhan menjadi luar biasa. Semua background yang di belakang, mau hancurnya dan rusaknya kayak apa. Semua penolakan yang dia alami, mau hancurnya dan rusaknya kayak apa. Ketika Yefta datang kembali kepada Tuhan, Alkitab menuliskan, Yefta dirubah nasibnya seketika oleh Tuhan. Dirubah nasibnya, saudara, luar biasa. Nama Yefta artinya breaker through. Apa artinya breaker through? Artinya penerobos. Kalau breakthrough artinya terobosan. Kalau breaker through artinya penerobos. Nama Yefta artinya opener, pembuka jalan. Nama Yefta punya pengertian orang yang telah disembuhkan Tuhan. Saya nggak tahu apapun sakit yang saudara alami pada pagi hari ini. Apakah itu berhubungan dengan sakit di dalam ini? Apakah itu berhubungan dengan sakit secara fisik? Saudara, lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi mengingatkan sebetulnya sederhana untuk kita itu kembali kepada sumber kesembuhan dari semuanya. Sumber kesembuhan dari segalanya yaitu Tuhan. Seperti apapun rusaknya, hancurnya keadaan kita, seperti apapun kondisi kita, luka apapun yang terjadi, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Orang-orang Gilead tidak mau ikut berperang karena mereka punya rasa aman. Mereka aman kenapa? Karena mereka itu kaya. Mereka aman karena mereka itu punya obat paling manjur seluruh dunia. Dengarkan saudara, mereka menaruh rasa aman mereka kepada kekayaan mereka. Mereka menaruh rasa aman mereka kepada obat-obatan. Mereka menaruh rasa aman mereka kepada tabib atau dokter. Saya tidak tahu, saudara menaruh rasa aman saudara ke apa? Saudara menaruh rasa aman ke tabungan? Saudara menaruh rasa aman kepada simpanan? Saudara menaruh rasa aman kepada manusia tertentu? Dengarkan, tidak ada rasa aman yang seperti yang diandalkan oleh orang-orang Gilead ini yang bertahan lama. Mereka bertahan, mereka tidak mau ikut perang karena mereka merasa aman. Daerah mereka ada di luar dari daerah serangan orang Kanaan.
Tetapi kita lihat di Hakim-Hakim pasal 11, mereka merasa tenang karena mereka merasa yang diserangkan daerah seberangnya Sungai Yordan yang satunya, bukan daerah mereka. Tetapi dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 kita tahu bahwa mereka toh pada akhirnya diserang juga oleh orang Kanaan, walaupun mereka ada di seberangnya. Intinya, kita tuh merasa aman dengan tabungan. Pada satu titik, tetap itu tidak akan aman, tetap itu akan goyah. Kita menaruh rasa aman kepada manusia. Saudara, sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya orang yang kita andalkan, kita menaruh rasa aman kepada warisan, sebesar-besarnya warisan. Ada orang bilang begini, saya ini tenang, anak-anak saya tuh punya warisan yang saya warisan pada mereka bisa sampai 7 turunan. Saya kok tetap percaya ya, mau kamu mengandalkan warisan yang sampai 7 turunan. Saudara, seperti orang Gilead, mereka merasa aman. Wong serangan ke orang Kanaan itu kepada suku-suku Israel yang lain yang di seberangnya. Mereka merasa itu di luar jangkauan dari suku Kanaan. Tetapi saya tunjukkan, mereka seaman-amannya. Satu saat itu juga terjadi, serangan kepada mereka. Saudara, rasa aman saudara Anda taruh di mana? Jangan taruh di tabungan. Karena satu saat itu pun bisa goncang. Jangan taruh di penghasilan, karena penghasilan pun bisa goncang. Jangan taruh kepada seseorang, karena seseorang suatu saat pun tidak bisa akan tolong saudara. Mari kita belajar seperti Yefta. Ketika Yefta di tengah segala kehancuran apapun, dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, sumber kesembuhan, sumber pemulihan, sehancur apapun kondisinya, sehancur apapun masa lalunya, Tuhan bisa merubahkan 180 derajat. Amin. Saya berdoa, rasa aman saudara pagi ini, mari kita introspeksi. Anda menaruh rasa aman di mana? Apakah di simpanan saudara? Apakah di pekerjaan saudara? Beberapa waktu yang lalu seseorang cerita sama saya. Saya pernah sampaikan ini di satu persekutuan doa. Tadinya sebelum COVID, saya waktu dengar sharingnya dia tuh saya terpesona. Kenapa? Dia bilang pengeluaran sebulan itu 50 juta. Tapi itu tidak termasuk ini ya, tidak termasuk kayak cicilan rumah. Saya dalam hati itu mikir gini lah, kalau sebulan pengeluaran 50 juta, lah terus penghasilannya berapa? Saya melihat pakaiannya dari ujung kepala sampai ke kaki, pakaiannya branded semua. Saudara, tiba-tiba seminggu yang lalu dia mengontak saya, dan dia cerita terkena dengan dampak dari COVID ini betul-betul semua kondisi yang dia alamin dulu-dulunya enak tiba-tiba jatuh, dan dia bilang selama 1 tahun terakhir ini dia mengandalkan saving atau tabungan, dan sekarang dia cerita dia udah hampir habis tabungannya. Saya mau katakan, jangan taruh rasa aman di tabungan saudara, karena semuanya itu akan sia-sia, semua itu sementara. Jangan taruh rasa aman pengharapan saudara pada manusia. Saudara berharap keluarga saya bisa ditolong. Jangan taruh rasa aman saudara kepada tanah. Ada orang-orang yang berkata, nanti kalau tanahku ini dijual, kalau tanahku ini laku, maka aku akan dapat uang segini, segini, segini. Jangan menaruh harap pada warisan. Engkau akan sakit hati, engkau akan kecewa. Ketika Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Mereka akan seperti diberkati, tidak akan pernah kekeringan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin saudara, ketika Yefta, saya herannya, bayangkan orang rusak masih bisa sempat mikir Tuhan. Saya berdoa di tengah kondisi apapun, sempatlah untuk datang kembali. Andalkan Tuhan, maka itu akan menjadi sumber kekuatan. Yuk kita berdoa sebentar. Tuhan, hamba-Mu berdoa bahwa biar pagi ini kami introspeksi, kami memeriksa diri, sekalipun keadaan kami seperti apapun. Tuhan, kami tidak tahu bahwa di tengah keadaan sukar, rasa aman kami harapkan kemana? Apakah kepada tabungan atau pekerjaan? Apakah kepada manusia? Tapi kami berdoa pagi ini, sesukar apapun, biar kami datang kembali kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan, sehingga kami sungguh melihat akan terjadi keajaiban-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Thank you.